Apa yang terjadi dengan saya sebut Pak Anies dan PDIP itu kita sebut wajar, akan ada fasenya partai menghadapi era vivere pericoloso, ya, era kehancuran. Kalau kemudian mereka tidak mempersiapkan, bayangkan ketika ketua umum partai tiba-tiba berhalangan, apa yang terjadi? Pertumpahan darah memperebutkan kursi partai. Apakah Bang Ferry setuju sama pendapat beberapa orang bahwa yang salah adalah pilihan Indonesia untuk menerapkan demokrasi? Saya mau publik juga dapat pencerahan Bang Ferry soal kalau kita di tata negara mengenal antara Mahkamah Konstitusi sebagai passive legislator gitu ya. Jadi yang konyol adalah sering terjadi, mungkin Bang Ferry bisa menyebutkan ada banyak sekali yang sudah diputus tidak konstitusional oleh DPR, tapi muncul lagi di undang-undang baru. Karena tenggat waktunya lama, mungkin publik nggak terlalu sadar. Tapi karena kemarin hanya dalam waktu sehari, publik jadi sadar. MK bilang apa, tiba-tiba DPR bilang apa. Memilih, narasinya adalah memilih sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Tapi mungkin Bang Ferry bisa legislator pencerahan kepada publik. Gimana sih posisi antara Mahkamah Konstitusi sebagai, kalau kita tahunya itu adalah sebagai legislator yang pasif, dengan DPR gitu ya. Apakah memang dalam bahasa sederhana DPR bisa ngeyel, wong yang punya kewenangan legislasi adalah DPR kok, bukan Mahkamah Konstitusi? Gimana tuh? Perdebatan soal positif dan negatif legislator itu kan perdebatan klasik. Dari 1803 ketika judicial review, constitutional review modern dipakai di Mahkamah Agung Amerika, itu sudah diperdebatkan. Saya ingat salah satu pakar yang terkemuka ketika itu bahkan menuding Mahkamah Agung Amerika sebagai pencuri kewenangan legislasi. Dan namanya Charles L. Black. Gitu ya. Ini pencurian kewenangan legislasi yang dimiliki oleh House dan Senat, oleh peradilan. Tetapi dijelaskan oleh banyak pakar yang lain bahwa Anda itu lembaga politis. Segala upaya Anda menampung kehendak konstitusional dalam undang-undang selalu ada muatan politisnya. Maka tugas peradilan memastikan Anda itu tidak sedang masuk kepada fase politis atau tidak. Makanya kalau pakai paradigma pemikirnya Amerika, James Madison mengatakan bahwa semua orang boleh ngomong apa saja soal konstitusional atau tidak. Siapa saja boleh. Tapi yang punya kekuatan hukum adalah tafsir peradilan. Kita memberikan kepercayaan kepada hakim-hakim itu untuk memutuskan apa sesungguhnya yang diinginkan konstitusi. Jadi kalau semua orang sih ngomong ini konstitusional, tidak oke, tapi kita butuh peradilan untuk memastikan apa yang konstitusional atau tidak. Namun catatannya, hakim haruslah figur yang betul-betul negarawan dan solid kemampuan. Udah ketawa dulu baru saya tanya. Kalau di Indonesia hakim-hakim konstitusi solid, punya kemampuan hukum yang sudah tepatkah disebut? Kalau kita kan di ruang sidang pasti nyebutnya yang mulia dong. Saya mau ngasih gambaran contoh. Apa alasannya DPR itu atau pemerintah tidak memilih Profesor Susi dibandingkan yang lain? Kasih tahu saya, siapa perempuan hukum tata negara yang punya kemampuan HTN solid, bandingkan di era dia saat diseleksi, dan kenapa orang itu dipilih? Kasih tahu alasannya. Apakah Prof. Susi punya kelemahan kemampuan hukum tata negara dibandingkan yang terpilih? Saya sebagai muridnya mengatakan tidak, sangat mumpuni. Jadi orang yang terpilih sepertinya bukan orang yang punya kemampuan hukum tata negara paling layak di Republik ini, punya sikap kenegarawan paling layak. Itu problematikanya. Jadi siapa yang paling dekat dengan kekuasaan yang memilih lah yang akan memilih. Padahal kalau diperhatikan Undang-Undang Dasar pasal 24C itu, DPR, Mahkamah Agung, Presiden
tidak berhak menyeleksi dan memilih. Mereka hanya berhak mengajukan. Kan diajukan kata-katanya kan. Nah, bukan menyeleksi. Karena kalau mereka yang menyeleksi, pasti orang yang sesuai dengan kepentingannya. Nah, kita tidak akan pernah melihat orang-orang seperti Susi Dwi Haryanti, satu waktu Bivitri Susanti, satu waktu Ferry Amsari Zainal masih lama akan terpilih. Dan tidak akan ada masa jabatan hakim yang negarawan itu dalam spek masa jabatan yang lama, yang panjang. Karena begini logikanya, kita mencari negarawan, paham konstitusi ketatanegaraan, berintegritas, tapi cuma mau dipilih 5 sampai 10 tahun atau 15 tahun. Padahal orang ini langka. Kayak Indonesia itu punya negarawan banyak, jadi 5 tahun sekali gantian gitu. Jadi bagi saya sebenarnya kita itu bukan membangun konstitusionalitas bernegara. Kita itu sedang membangun politik di atas kepentingan. Jadi makanya orang-orang seperti itu tidak akan bisa menjadi hakim kita. Jadi kan bisa terbayang hakimnya Susi Dwi Haryanti, Bivitri, Zainal nggak usah karena dia nanti ngelihat saya beda. Kalau saya nakal di ruang persidangan, orang ini yang akan menegur karena dia tahu itu tabiat yang tidak layak. Nah, bagaimana saya bisa ditegur kalau di antara mereka tabiatnya saja tidak layak, gitu ya? Tidak konsisten, putusannya bermasalah. Saya mau kasih contoh putusan kemarin. Putusan 90 dia mengatakan boleh aturan pemilu diubah-ubah ketika menjelang pemilu. Kurang lebih begitu bahasa kasarnya ya. Tapi begitu putusan yang lain, ya 60-70 ini, dia mengatakan ada prinsip yang melarang untuk mengubah aturan pemilu menjelang pemilu. Hakim yang sama, dalam rumusan yang sama, dalam problematika yang sama, ngomong dua hal yang berbeda. Dalam ilmu tafsir konstitusi, kalau hakim terhadap hal yang sama berpendapat berbeda-beda, sudah bisa dipastikan dia melanggar etik. Sudah bisa dipastikan. Karena dia membawa kepentingan politik dalam menjelaskan hukum. Kalau dengar gambaran dari Bang Ferry, mengerikan juga ya kalau Mahkamah Konstitusi atau katakanlah kekuasaan yudikatif yang kita harapkan nih berisi negarawan-negarawan, para punggawa-punggawa hukum yang punya integritas terutama. Terus di DPR ada sistem multipartai, kita tadi sampai di kesimpulan bahwa ya partai kita masih ibaratnya dalam bahasa sederhana adalah ya tergantung pemilik saham mayoritas di partai-partai itu. Lantas ini kita mau berharap Ferry Amsari masuk ke pemerintahan kayaknya lama banget kayaknya. Nggak mungkin atau lama banget tuh kayaknya. Saya berpikir tidak perlu harus ada orang hukum tata negara yang berbeda dengan pemerintah harus masuk dalam sistem. Karena yang saya yakin berikan kesempatan orang yang terbaik untuk masuk sistem. Caranya? Dengan fair. Ya caranya ya kita jalankan konstitusi kita dengan fair. Problematikanya kan tidak. Presiden kadang seleksi hakim konstitusi bisa sangat terbuka, bisa berbeda. DPR yang lebih lucu. Ada proses yang menyeleksi, ada yang proses menunjuk. Fit and proper test ada. Yang kemarin itu lebih janggal lagi. Prof. Guntur Hamzah itu tidak dipilih, tidak diseleksi, tapi ditunjuk. Bayangkan. Mekanismenya tidak dibuka untuk publik, tidak ada pendaftaran yang terbuka, tidak ada seleksi, tunjuk orang. Apa kata Pak Bambang Pacul? Bahwa kami yang berhak memecat orang, karena kami adalah pemilik saham. Jadi Mahkamah Konstitusi itu dianggap perusahaan DPR. Begitu pemilik saham mau mengganti direksi, ya sudah cabut. Nah, ini kan menjelaskan betapa buruknya pemahaman berkonstitusi kita. Dan kemudian teman-teman partai politik itu menganggukkan sistem itu. Dan ada hakim konstitusi yang sekarang duduk di mahkamah, on the bench, yang datang dari proses hanya tunjuk doang. Nggak ada orang hukum tata negara, ini saya mohon maaf ya, nanti kalau dibilang sok juga nggak apa-apa.
kan ada yang tua-tua yang mendukung saya, Prof. Magir misalnya. Siapa yang bisa menjelaskan proses pemberhentian Pak Aswanto itu adalah pemberhentian yang sesuai dengan ketatanegaraan? Diberhentikan begitu saja, tapi pemberhentiannya dengan hormat. Orang kalau diberhentikan begitu saja, harusnya nama pemberhentiannya tidak dengan hormat. Dengan tidak hormat. Nah, faktanya, nggak ada yang bisa menjelaskan. Jadi kita ini sama-sama berbohong seluruh orang yang ada ini. Seolah-olah ini bukanlah kecelakaan berkonstitusi. Bayangkan ketatanegaraan kita dikawal oleh orang-orang yang tidak dipilih melalui proses-proses yang konstitusional. Bayangkan. Dan tidak hanya proses PHPU Pilpres kemarin, sebentar lagi PHPU Pilkada. Bayangkan itu. Bayangkan itu bisa menimbulkan, bisa memunculkan pesimisme buat semua orang, Bang Ferry. Makanya saya ngobrol sama Bang Ferry itu untuk mencoba untuk mengurai sebenarnya nih, kalau kita mau cari, kita harus identifikasi masalah. Salah siapa atau salah apa kalau memang kita perlu mencari, dan kemudian barulah dari setelah kita mengidentifikasi masalah itu kita coba untuk bisa menawarkan solusi. Karena hari ini Bang Ferry, karena ada turbulensi luar biasa mengenai tadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan revisi kilat Undang-Undang Pilkada itu tidak jadi, maka kemudian berpengaruh betul. Hari ini publik menyaksikan ada tokoh yang selama ini secara garis politik bertolak belakang dengan garisnya partai, tapi kemudian bisa jadi mau dicalonkan sama partai itu. Artinya kemudian nih partai-partai terbentuk atau tertrigger untuk mencari talent aja, karena saya di dunia televisi cari talent aja yang cocok, popularitasnya tinggi gitu. Dan itu kan kemudian mengerikan karena akhirnya dipersempit pilihan publik ke mereka-mereka yang populer, yang bisa jadi mungkin tidak punya ideologi yang cukup kuat sehingga dia juga pencari kerja dalam tanda petik. Gak apa-apa deh partai yang berlainan nama gue juga gak apa-apa, yang penting gue bisa maju jadi pejabat publik. Itu kan mengerikan. Kita punya pemimpin di daerah sampai level nasional yang tidak punya ideologi sebenarnya, yang mungkin dia tidak tahu apa yang diperjuangkan selain cari pekerjaan. Ya, saya sepakat ada problematika serius di partai, tadi sudah disebutkan. Dan saat kondisi ini kita mulai bertanya-tanya, selama ini pekerjaan partai apa saja? Bukankah mereka punya kewajiban mendidik kader gitu ya? Kok yang dicalonkan bukan kadernya sendiri? Orang yang mereka didik sudah susah payah bekerja dan berjuang di partai, tapi orang lain yang kemudian dipilih. Nah, figur-figur yang preferensi publiknya bagus, elektabilitasnya mungkin bagus, juga hanya tergiur menjadikan partai sebagai kendaraan. Jadi mereka itu terjadi ya? Itu terjadi karena semua ingin menang, gitu ya. Dalam konteks kekinian, apa yang terjadi dengan saya sebut ya Pak Anies dan PDIP, itu dalam ruang politik kita sebut wajar dalam apa yang terjadi di Indonesia. Kita terpaksa bilang wajar. Karena konsep ideal yang kita ceritakan tadi tidak berjumpa di lapangan. Akhirnya mereka bilang, ya sudah, kita gabung hari ini karena musuh kita sama. Suatu saat kita bisa saja musuhan gitu ya. Dan apa yang dialami oleh PDIP dengan mundurnya pencalonan Pak Anies hari ini itu menjelaskan banyak hal, bahwa calon-calon di luar partai jangan hanya memanfaatkan partai kan. Karena partai juga butuh kepastian ketika perahu yang mau diarahkan itu sampai di waktunya, yaitu tahun 2029. Hari ini partainya dipakai, 2029 partai bisa dibiarkan sendirian juga. Mereka akan segera diucapkan perpisahan menuju 2029, sehingga partai melihat banyak hal. Calon juga melihat partai seperti kendaraan saja. Nah, ini problematika gara-gara partai kita bukan partai tadi. Partai belum berkembang. Saya bahkan secara berbisik dengan teman-teman partai, yang namanya kami melakukan advokasi, tolong dong teman-teman partai benahi partai segera. Karena akan ada fasenya partai menghadapi era vivere pericoloso ya, era kehancuran. Kalau kemudian mereka tidak mempersiapkan, bayangkan, saya mau membayangkan. Itu mungkin terjadi nggak di Indonesia? Coba bayangkan,
ketika ketua umum partai tiba-tiba berhalangan tetap. Apa yang terjadi? Pertumpahan darah memperebutkan kursi partai. Dan kita akan kehilangan partai-partai bersejarah, partai-partai yang berpengalaman, yang sudah mendidik kader, dan itu menyedihkan. Dan saya secara keilmuan kami, saya tidak mau kehilangan partai bersejarah. Karena buruk pun partai, mereka punya baiknya. Mereka punya pengalaman, sejarah, ideologi, walaupun gimmicknya banyak ya, mereka ada gitu ya. Nah ini jadi problematika serius di partai yang sering kali kami bisikkan. Nah bayangkan ada pula partai yang bisa dikendalikan oleh orang di luar partai. Itu kan tidak masuk akal, bisa diubah seketika. Jadi partai memang sedang punya masalah serius, dan proses pengkaderan itu memang salah satu dinamika yang harus diselesaikan. Dan apa yang terjadi hari ini pembelajaran bernegara yang harus segera diselesaikan. Waktu itu teman-teman mengatakan mestinya 2024 ini sampai 2025 harus menjadi target kita bersama dengan teman-teman partai untuk memperbaiki sistem partai politik dan sistem kepemiluan kita yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar kita itu unik, Mbak Christian, karena mungkin dalam sistem presidensial yang terbuka menyebut partai di dalam Undang-Undang Dasarnya, dalam konstitusinya hanya Undang-Undang Dasar kita 6 kali disebut kata partai. Sementara Amerika saja yang didengkot partai politik dalam sistem presidensial menyebut sama sekali. Padahal mereka yang membangun konsep partai dalam sistem presidensial yang berbeda dengan Inggris Raya. Nah jadi bagi saya partai penting, tapi partai akan merusak jika tidak disesuaikan dengan kehendak dasar kita. Bang Ferry, kalau kondisinya demikian tuh, apakah Bang Ferry setuju sama pendapat beberapa orang bahwa yang salah adalah pilihan Indonesia untuk menerapkan demokrasi? Kita secara kedewasaan, secara kondisi negara, demografi penduduk, tingkat pendidikan penduduk, nggak cocok yang namanya demokrasi di Indonesia. Itu adalah sebuah pilihan yang salah. Itu patut nggak kita renungkan bersama, Bang Ferry? Saya pernah terjebak dalam situasi mau mengatakan jangan-jangan kerajaan lebih cocok untuk Indonesia. Karena kalau kita keliling wilayah Asia tetangga kita, negara dengan sistem presidensial aut-autan seperti Filipina dan kita, sementara negara dengan sistem kerajaan atau semi itu berjalan jauh lebih baik. Malaysia, Singapura, Australia bahkan, Brunei Darussalam. Tapi sepertinya begitu saya menyadari saya salah berdiri dan melihat angle-nya sangat berbeda semestinya. Karena yang kita lihat adalah kesejahteraan ekonomi. Bukan demokrasi yang lebih hebat dibandingkan yang lain. Kita ini bisa dikatakan pelopor dalam demokrasi. Lihatlah Malaysia dengan pembatasan hak berbicara. Bagaimana dengan Singapura? Bagaimana dengan Brunei Darussalam? Kita jauh lebih maju dalam kebebasan sipil. Nah, oleh karena itu kita mau melihat dari segi berbeda. Misalnya, kalau kita pakai sistem kerajaan, berbeda dengan Malaysia yang hanya beberapa kerajaan dan bisa gantian gitu ya. Jadi rajanya. Bergilir gitu ya. Kita ini kalau dipakai sistem kerajaan, semua kerajaan hidup lagi. Dan siapa yang akan jadi rajanya? Bagaimana sistem parlementernya? Nah itu akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita harus melihat hal yang berbeda. Banyak hal yang diperbaiki. Yang harusnya kita contoh, tidak kita contoh. Ya. Yang harusnya tidak boleh kita contoh, malah kita pakai. Saya misalnya dengan teman-teman berpikir bahwa sistem electoral college tepat untuk Indonesia. Seperti di Amerika ya? Seperti di Amerika. Bahkan Amerika nggak cocok pakai itu. Karena akan lebih membuat teman-teman Partai Demokrat mengalami kerugian. Kenapa cocok dengan Indonesia? Karena kita negara kepulauan yang amat luas. Selama ini dengan sistem hanya langsung, kita itu fokus dengan Pulau Jawa. 50% pemilih ada di Pulau Jawa. Memenangkan Jawa, memenangkan pemilu. Sementara kita pakai semi-semi electoral college
dengan 20%, 50% sebaran. Harusnya kita buat electoral college agar Timur Indonesia diakui sebagai daerah. Tapi itu sekali lagi tidak pernah jadi pilihan teman-teman partai politik. Tidak ada kajian. Mbak Fristian bisa lihat bagaimana nafsunya teman-teman partai politik ingin mengubah Undang-Undang Dasar. Tapi kajiannya tidak ada. Tidak ada penjelasan yang dalam. Pokoknya ubah. Pokoknya kembalikan. Padahal kita sudah punya catatan dari Prof. Sri Sumantri dan kawan-kawan. Draft perubahan kelima yang jauh-jauh lebih baik nggak pernah dibahas. Disembunyikan. Jadi orang Indonesia itu ahli menyembunyikan kebenaran. Jagoan mereka. Sehingga fakta-fakta sejarah itu ditutupi kepada anak bangsa. Sehingga kita tidak punya pilihan terbaik yang sudah pernah dicatat oleh orang-orang tua kita terdahulu. Jadi kerjaan ibu dan bapak bangsa kita yang sudah luar biasa untuk anak bangsa itu ditutupin semua. Bang Ferry melihat kondisi ini kan kemarin akhirnya kita lihat ya ada apa namanya ada demonstrasi oleh sejumlah pihak. Tapi saya mau bahas ini sentimental aja. Apakah kondisi saat ini tuh tadi udah banyak sekali konsep kalau kita cari orang pintar tuh kayak banyak sekali di Indonesia, konsep itu banyak sekali tapi kemudian tidak bisa kemudian diterapkan. Apakah itu juga adalah bagian dari kontribusi kita yang memilih hukum tata negara sebagai bidang keilmuan kita dan kita memilih untuk berada di luar dan gak berani masuk. Yang banyak bersuara itu kan ada Bang Ferry ya, Bang Ferry, Mbak Bibip, Mas Uceng. Sedangkan mahasiswa-mahasiswa ketatanegaraan atau dosen-dosen ketatanegaraan di Indonesia ini kan banyak sekali sebenarnya. Terlepas dari mungkin penonton harus tahu di antara jenis khusus hukum tuh tata negara tuh paling dikit lah dari 700 orang aja waktu itu ya. Maksudnya nggak laku ya? Nggak ada duit ya kayaknya. Apa Bang Ferry? Apakah kita kurang berkontribusi, kurang bersuara sehingga kemudian konsep yang keluar dari banyak hasil kajian itu tuh ya berhenti menjadi lembaran-lembaran kertas yang hanya jadi kajian di dunia akademik, tidak pernah kemudian bisa diwujudkan di realita politik kita, realita ketatanegaraan kita. Tugas konstitusional kita, para berat banget ya. Para pengkaji hukum tata negara itu adalah menyampaikan apa yang benar. Soal siapa yang masuk itu bukan alternatif yang terbaik misalnya. Karena dalam satu ruangan kecil ketika orang berbondong-bondong ingin masuk, yang paling tepat adalah memberitahu pintu mana yang terbaik dan siapa yang harus duluan masuk. Bukan ikut pula meramaikan, saling dorong-mendorong untuk masuk ke ruangan itu. Oleh karena itu, bagi kami, tidak tepat kita sedang merebut pekerjaan atau jabatan. Yang lebih tepat, memastikan orang yang berhak dan layak untuk di posisi itu, yang membawa kemaslahatan bagi orang banyak. Itu mungkin dilakukan nggak? Selalu ada kemungkinan, jika memang pilihan konstitusional itu kita lakukan. Yang terjadi hari ini tidak pernah orang memilih pilihan konstitusional itu. Karena? Ya karena politiknya lebih besar dibandingkan pilihan itu sendiri. Kan sebenarnya hukum tata negara itu ilmu politik yang dihukumkan kan. Kan gampangnya begitu ya. Begitu kesepakatan politik deal dan itu adalah kesepakatan yang fair, dijadikanlah ketentuan konstitusional. Nah ini ketentuan ini yang harus dijalankan. Tapi begitu mau dijalankan, tiba-tiba langkah-langkah politiknya itu mengubah aturan main. Saya dan teman-teman selalu menyebut bahwa begitu dia diturunkan, langkahnya langsung langkah kuda di dalam percaturan. Tidak pernah lurus, belok letter L selalu, dan itu sulit ditebak. Nah inilah langkah-langkah yang merusak sebenarnya, yang mempengaruhi pilihan-pilihan konstitusional kita atas nama apapun. Presiden kita selalu mengatakan saya tidak berhak, ini bukan hak inisiatif saya, itu hak inisiatif DPR. Padahal kita tahu bersama ya, jika presiden bilang tidak, berhenti itu pembahasan kan. Jadi presiden tidak boleh lagi mengatakan ke depan publik, ini bukan hak inisiatif saya dalam membahas undang-undang. Karena undang-undang itu tidak akan pernah jalan kalau Bapak bilang tidak sedari awal. Oleh karena itu presiden harus bilang, saya akan memperjuangkan kehendak publik, saya akan menentang apa yang dikehendaki oleh DPR. Di sanalah peran dia sebagai
kepala negara, kepala pemerintahan yang benar-benar konstitusional. Jadi publik kita sudah tidak bisa lagi ditipu dengan kata-kata politik. Yang mereka paham adalah konstitusi kita itu sebenarnya seperti apa. Walaupun mereka tidak akan bilang pasalnya pasal berapa ya, tapi mereka sudah tahu konstitusi itu akan seperti apa. Jadi bagi saya, kalau kita jalani kehendak konstitusi, kita akan ketemu ke orang baik. Yakin saya. Ya semoga optimisme tadi setidaknya bisa ikut diterima oleh penonton kita, termasuk para mahasiswa hukum yang akhirnya menentukan untuk pilih hukum tata negara, nggak berpikiran untuk udahlah gue pindah ke kekhususan lain lah, udah dikit ya kan. Kita kan pernah ngomong susah lulus. Susah lulus karena dosennya tegang semua. Kita kan pernah bilang di dalam sidang Mahkamah Konstitusi, kalau ini dilakukan, mari yang pertama kita lakukan, bubarkan kajian hukum tata negara. Karena mulai hari ini kajian hukum tata negara tidak berguna lagi. Nggak ada kebutuhan kita. Buat undang-undang salah, buat pembagian kekuasaan salah, kewenangan diabaikan dan segala macam. Jadi ya bubarkan. Tapi ya sudahlah, ini jadi akhirnya hukum tata negara cuman gimmick doang. Buat undang-undang yang baik begini, faktanya beda. Jadi itu yang terjadi. Kayaknya kita harus sudahi dulu perbincangan kita sebelum para mahasiswa hukum akhirnya keluar dari putus asa pilihan dia untuk memilih hukum tata negara. Bang Ferry, terima kasih ya udah ngobrol-ngobrol. Thank you dan terima saya di kantor PEMIS. Thank you ya.